Hello Blues Families, welcome to MG Talk. Kenalin, aku Alia yang kali ini bakal ngebawain acara MG Talk episode kali ini. Dan di episode kali ini kita mau bahas tentang perbisnisan duniawi nih, khususnya fashion business. Dan untuk topik kita kali ini, kita mendatangkan orang keren di balik brand yang bernama Diverse. Dan jangan salah, founder Diverse ini masih berstatus mahasiswa Universitas Pajajaran loh. Jadi langsung kita ini bukan mahasiswa biasa, tapi mahasiswa luar biasa karena bisa jadi mahasiswa sekaligus jadi founder sebuah brand yang keren banget. Boleh buat Teh Zahra Berliana disapa dulu dong audiens kita. Halo semua. Kita kenalan dulu kali ya? Boleh Teh disapa dulu. Abis itu aku mau tanya dong kabarnya Teh Zahra gimana nih sekarang, lagi sehat kah? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Teh udah meluangkan waktunya dan bersedia hadir di MG Talks episode kali ini. Aku pribadi tuh sebenarnya sangat tertarik dengan topik kali ini, jadi aku excited sama pembicaraan kita selanjutnya. Dan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, jadi pasti banyak yang kepo juga nih sama narsum kita kali ini. Boleh kenalin diri dulu dong Teh, asalnya dari mana, di Unpad jurusan apa? Kenalin, nama aku Zahra, aku asli Bandung. Terus sekarang aku di Unpad tuh jurusan manajemen. Sekarang semester 6 mau 7 berarti gitu. Oke, salam kenal banget Teh. Dan aku tuh sebenarnya sebelum di MG Talks ini aku sempat stok nih Diverse, keren-keren banget brandnya, sumpah itu sangat-sangat inspiring. Oke deh, kita langsung masuk ke main question ya Teh. Okay. Aku pengen tahu dong kesibukan Teteh sebagai mahasiswa tuh gimana sih? Sebenarnya sekarang sih kesibukannya lagi KKN aja karena semester 6 kan ya, semester KKN sama lagi nyari tempat magang karena manajemen kan wajib magang ya. Terus sama sibuknya ya lagi nge-manage ini aja, nge-manage event sih. Karena sekarang juga lagi ada event, terus minggu depan tuh ada event lagi, ada event 2, jadi kayak sibuknya lebih ke event sih sekarang. Oke deh, menurut Teteh nih, pendapat Teteh tentang dunia perkuliahan sejauh 6 semester ini gimana sih Teh? Atau gimana? Menurut aku sih sebenarnya kayak dibilang gabut tuh gabut ya, cuman sebenarnya ada aja gitu yang dikerjain dan kayak harus dikejar gitu loh, karena mungkin tugas-tugas itu lebih ke kayak kelompok, terus kayak project, jadinya nggak yang bisa kita kerjain dalam satu waktu gitu. Jadi sebenarnya lebih ke sebenarnya kayak rasanya tuh gabut, cuman ternyata masih ada aja gitu yang dikerjain di kuliah. Terus karena mungkin online ya, jadi kurang seru lah ya, karena ketemu sama teman-teman juga terakhir kan semester 2, terus sekarang udah 4 semester online, jadi kayak kurang berinteraksi lah kecuali sama teman-teman dekat gitu kan. Gitu sih, jadi emang agak daring aja gitu ya kalau online. Relate sih Teh. Aku juga belum ngerasain kuliah offline juga kan. Offline ya. Terus aku mau tahu juga dong Teh, selain jadi founder dan mahasiswa itu Teh ikut organisasi atau kepanitiaan gitu nggak sih di perkuliahan? Itu karena aku udah punya Diverse dari SMP, aku juga sempat ikutan apa tuh namanya, Reborn. Aku jadi wakil evaluator. Terus elemen jadi pubdoc. Apa lagi ya? Sempat beberapa kali ikut kepanitiaan sih di Mene. Kalau di luar aku nggak ikut-ikutan lagi karena udah cukup pusing ya. Ya, bayang sih Teh. Oke deh, kita mungkin masuk ke pertanyaan tentang Diverse ya Teh. Sorry, tadi salah pronunciation. Oke, boleh dong Teh diceritain nih gimana Diverse terbentuknya. Katanya tadi sejak SMP ya. Oke, jadi singkat cerita aja kali ya, karena sebenarnya ceritanya panjang banget. Jadi waktu aku SMP tuh, aku tuh kayak seneng banget main. Maksudnya seneng main tuh kayak setiap minggu aku sama teman-teman tuh pasti pergi gitu loh. Terus kan kayak gak enak kalau misalkan minta uang terus ya, maksudnya
sekali main kan nggak cuma buat makan gitu, pasti nonton, terus jajan-jajan dan segala macam. Belum lagi kalau misalkan pengen beli ini beli itu, akhirnya kayak ngapain ya, biar maksudnya ketika aku mau mau main dan mau pergi tuh nggak harus minta dulu uang gitu. Akhirnya kayak ya udahlah cobain dulu. Waktu itu tuh dropship barang gitu dari online shop. Jadi aku dari awal punya Divers, aku modalnya 0 rupiah, nggak pakai modal sama sekali. Jadi awalnya itu dropship. Nah dari dropship ini aku nawarin ke teman-teman deket dulu kan, ke teman sekelas waktu itu, ke teman sekelas. Terus dari situ aku tuh jualan pokoknya semua hal yang lagi hit saat itu, kayak timeline, stiker line, terus kayak jedai sempet aku jualin. Terus tau gak sih kabel protektor, pokoknya banyak banget sesuatu yang lagi hit saat itu aku coba jualin. Dan kayak mungkin orang-orang mager kali ya beli sendiri, jadinya tuh punya di aku kalau misalkan waktu SMA tuh. Jadi di si teman-teman itu tuh belanjanya ke aku gitu. Terus dari situ aku tuh nyoba jualin iPhone case yang kayak tumbler gitu. Dulu tuh zamannya Karin lagi hits. Aku tuh nge-endorse Karin sempat, terus nge-endorse siapa sih, Risha Brabo. Terus dari situ akhirnya mulai mulai dikenal lah ya, dari nggak cuma dari sekolah aku doang, itu kan SMP 2 kan aku, jadi ke SMP 5, SMP 7 dan lain-lain. Nah dari situ aku SMA, aku seriusinnya tuh di fokusnya di gadget aksesoris. Tapi ketika itu tuh kayak kalau misalkan dropship doang barang dari yang supplier aku itu kan kayak mainstream barangnya. Akhirnya aku tuh nyari supplier lain dan aku import barang dari luar. Dari situ itu salah satu turning point-nya sih. Maksudnya kayak tiba-tiba melesat gitu, dari followers ratusan jadi ribuan gitu. Terus lumayan kayak udah SMA aku tuh dibeli sama Indi Ratna. Waktu itu dia belanja barang, terus dia snapgramin. Dari situ followersnya tuh naik sampai 5 apa 8 ribu gitu, gara-gara Indi. Nah dari situ jadi udah lumayan kan ya, maksudnya followers sudah banyak, dan juga mungkin orang-orang di Bandung khususnya udah pada tahu. Terus ada tuh yang request mau order Castify waktu itu. Dari situ aku cobain jualin Castify ini, ternyata aku banget. Dan waktu itu tuh kayak masih Castify itu baru 1-2 jadi banyak itu di Bandung. Akhirnya aku laku banget alhamdulillah gitu, dan aku lanjutin sampai sekarang sih Justip ini. Nah Justip ini emang dari dulu pengen punya toko sendiri. Jadi waktu aku kecil aku tuh cita-citanya jadi kasir. Nah akhirnya dari situ akhirnya kayak aku pengen bikin toko sendiri ya. Serendah itu makanya kayak ya saya pengen jadi dokter, jadi apa ya, aku kayak cuma pengen jadi kasir aja gitu, karena seru kan si masukin barang dan lain-lain gitu. Di Kidzania juga aku main kasir aja terus akhirnya aku punya pengen punya toko sendiri. Kebetulan kan lokal brand juga lagi hits banget kan di tahun kemarin, mulai dari tahun kemarin. Terus aku mikirnya kayak kalau misalkan aku cuma jualan casing doang kayaknya garing gitu kan, apalagi kalau misalkan tempatnya besar. Akhirnya aku kayak yaudah deh bikin sistemnya consignment, dan akhirnya aku ngajak brand lokal untuk gabung di toko. Sampai sekarang tuh udah ada sekitar 67 apa 70-an lokal brand yang ada di Divers. Jadi Divers itu kan ada 2, Divers Kolektif sama Divers Staff. Nah kalau yang Divers Kolektif ini yang toko offline-nya yang sama lokal brand, kalau yang Divers Staff ini yang aksesoris gadget dan Justip gitu singkatnya. Ternyata perjalanannya nggak langsung kayak kepikiran kayak bisnis. Iya enggak, itu kayak ya lebih banget coba-coba gitu sih, karena aku juga kan basicnya bukan orang yang suka berbisnis dan suka hitung-hitungan gitu. Kalau hitungan aku bobrok banget malah. Jadi kayak ya udahlah kita coba aja gitu. fun fact dari Teh Sarah nih. Oke, wah. Aku nanya. Selanjutnya ya, fashion kan saingan nih banyak, dan juga aksesoris gadget juga banyak nih. Kenapa masih kepikiran buat membangun bisnis di bidang ini? Oke. Karena sebenarnya di segala bidang pun kompetitor kan ada ya, maksudnya itu mah gimana caranya kita pinter-pinteran aja kita nyari keunggulan kita dibanding orang lain gitu. Kalau misalkan kenapa aku milih fashion, karena emang dari awal aku
bidangnya di sini, dan aku tuh udah nyoba beberapa bidang, cuman kayak nggak suka dan jadinya nggak aku lanjutin gitu. Ketika it comes to fashion gitu, aku kayak oke, aku suka dan aku enjoy ngejalaninnya, jadi kayak ya udah sebisa mungkin cari aja keunggulan dan value yang bisa ditawarkan lebih gitu daripada kompetitor lain. Itu sih. Oke, I see. Sebenarnya kita punya kesamaan tadi. Jadi aku juga soal bisnis tuh tertarik di bidang fashion daripada kayak makanan gitu sih. Iya, sama. Eh, Mungkin aku juga mau nanya nih. Jadi mahasiswa yang juga berbisnis tuh ada kayak keuntungan dan kesulitannya nggak Teh? Boleh diceritain dong? Pasti ada sih, kalau keuntungannya pasti duit jajan nambah banyak gitu ya, terus kita kayak nggak perlu minta-minta uang lagi ke orang tua, at least meringankan beban mereka gitu ya. Terus nambah pengalaman juga yang pasti, terus nambah teman, nambah relasi, karena kita kan berhubungan dengan orang lain pastinya. Apalagi kalau misalkan kita ada event, ada sesuatu yang lain, terus kita juga bisa bertukar pikiran dan pendapat, jadinya menambah ilmu juga. Kalau misalkan kerugiannya, bukan kerugian kali ya, kayak lebih ke nggak enaknya gitu ketika kita double double job desk gitu ya istilahnya, lebih ke capek sih, terus harus benar-benar pinter bagi waktu, karena mungkin dua-duanya sebenarnya prioritas, cuman ada salah satu hal yang mungkin harus didahulukan karena kewajiban gitu kan. Jadi emang gak enaknya sih lebih ke capek, dan kalau misalkan nggak bisa bagi waktu tuh kayak susah banget jadinya gitu. Oke, udah Kak Teh Zara juga udah nyinggung bagi waktu nih. Boleh dong Teh tipsnya cara bagi waktu. Dan sebenarnya aku juga lagi bingung sekarang ya membagi waktunya, karena semuanya berbarengan gitu, KKN iya, magang iya, terus lagi banyak event juga. Jadi sebenarnya kalau tips bagi waktu sih lebih ke set prioritas ya, apa dulu yang mau kita beresin. Maksudnya yang lebih urgent dan kayak lebih dekat tuh deadline-nya yang mana gitu. Biasanya aku kayak gitu, dan habis itu kalau bisa jangan nunda-nunda si pekerjaan tersebut. Jadi kalau misalkan ada kerjaan lain yang kadang kan kuliah kita nggak expect tiba-tiba ada tugas, ada ini ada itu gitu kan. Nah jadi sebisa mungkin jangan ditunda, biar ketika ada kerjaan lain tuh kita bisa beresin dan jadinya nggak numpuk. Kalau misalkan numpuk kan malah jadinya biasanya tuh aku malah burn out dan jadinya nggak aku kerjain semua gitu. Jadi emang benar-benar harus di set dulu si prioritinya yang mana. Terus kayak kita bikin to-do list, biasanya aku bikin to-do list biar nggak lupa, dan juga itu sih jangan ditunda kerjaannya. Oke, berarti bikin skala prioritas, terus scheduling juga, dan jangan procrastinate, guys. Oke deh. Um, ini untuk ngembangin bisnis Diverse ini dari SMP juga itu, Teteh punya SDM tambahan nggak? Atau Teteh tuh ngelolanya sendiri atau gimana? Kalau untuk di first staff aku dari SMP sampai SMA tuh sendiri. Jadi aku ngadmin, packing order, marketing segalanya sendiri, ngitung duit sendiri. Waktu sampai SMA tuh. Terus pas waktu kuliah karena mungkin udah pusing ya, aku akhirnya nambah admin satu, itu sampai sekarang masih jadi admin di Diverse Staff. Kalau misalkan di Diverse Kolektif, aku kan foundernya sendiri, tapi sekarang tim aku udah ada 15. Wah, 15 orang. boleh. Oke, boleh tahu dong Teh cara memilih partner atau SDM yang tepat tuh gimana buat bisnisnya? Sejujurnya aku dari dulu itu kalau misalkan eh, ngeli atau ngerekrut orang tuh, aku dari orang-orang terdekat atau yang aku kenal dulu, karena mungkin aku akan lebih tahu karakternya gimana gitu. Maksudnya kalau misalkan karena kan aku juga di bidang ini maksudnya bukan yang udah lama dan profesional gitu ya, jadinya kayak masih awam untuk memilih orang-orang ini. Dan kalau manajemen kan gimana caranya kita menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat gitu kan. Jadi kayak biasanya tuh aku kayak milih dari orang-orang terdekat dulu, biar aku tahu kira-kira karakternya cocok nggak sama yang aku mau, karena aku paling nggak bisa gitu misalkan kerja sama orang yang telat, orang yang ngaret, bla 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 gitu. Misalkan aku udah punya karakter, udah punya apa tuh namanya, stigma itu, jadi kayak aku cari tahu dulu orangnya gimana gitu. Nah abis itu aku biasanya tawarin kayak, kalau misalkan kerja di bagian ini mau nggak, apakah kamu berminat atau enggak, maksudnya interestnya tuh sama nggak sama yang kamu suka gitu. Terus akhirnya biasanya trial dulu sama si orang-orang tersebut, biasanya 1 bulan atau mungkin 2 minggu. Jadi ketika
nggak cocok kan kita bisa ya udah kayaknya nggak bisa lanjut dan bisa cari orang yang baru gitu sih. Oke deh, kalau gitu nanya juga dong sejauh berbisnis nih pelajaran yang paling apa ya teringat dalam berbisnis itu gimana? Sabar sih, karena nggak mungkin, karena kadang aku tuh kayak suka pengen udah capek gitu, nggak ada progres nih kayaknya, aku suka kadang suka kayak gitu, tapi ternyata kalau misalkan dilanjutin tuh ada sebenarnya progresnya. Jadi mungkin terus harus banyak kayak lihat yang dulu-dulu, dan kita tuh jangan ngebandingin sama orang lain gitu, kita ngebandinginnya sama diri sendiri yang udah yang zaman sebelum sekarang gitu. Karena kalau misalkan kita bandingin sama orang lain ya pasti beda kan, maksudnya modalnya beda, maksudnya dengan otak yang berbeda gitu. Jadi kita nggak bisa ngebandingin sama orang lain. Maksudnya ketika kita mau lihat apakah kita berprogres, ya tinggal lihat aja kita kemarin tuh gimana, minggu lalu tuh gimana. Jadi emang pelajaran yang bisa aku ambil sih sebenarnya lebih ke kesabaran, terus kayak apa ya, lebih mengenal diri sendiri kali ya. Maksudnya mengenal diri sendiri itu kayak aku yang kemarin tuh nggak sama kayak yang aku sekarang gitu. Terus akhirnya dari situ bisa bisa jadinya bersyukur, oh ternyata aku tuh bisa sampai di sini tuh udah alhamdulillah banget gitu. Dan aku nggak bisa ngebandingin sama progresnya orang-orang lain karena mereka kan punya timelinenya masing-masing gitu kan. Terus rezeki juga kan udah diatur masing-masing, jadi sebisa mungkin aku tuh nggak membandingkan diri dengan orang lain sih gitu. Bener banget sih, kita kan punya resource masing-masing. Iya. Juga kita harus tekun sama ulet dan konsisten nih sama apa yang udah Benar-benar. kita mulai di awal. Oke, noted. Mau tahu juga dong, ada nggak sih teh momen turning point gitu dalam berbisnis? Turning point sih kayak apa? Ya, teh boleh. Ya boleh, langsung. Ya jadi kalau turning point sih kayak yang aku ceritain tadi ya sedikit, ketika orang-orang apalagi selebgram atau influencer tuh belanja di kita, terus kayak dengan senang hati mereka ngebantuin promo, dan akhirnya kayak jadi banyak banget yang pengen samaan sama mereka gitu. Jadinya nambah followers iya, nambah selling iya, terus kayak nambah audiens baru juga. Itu sih turning point yang pertama. Ada indie, terus kayak turning pointnya aku kayak aku berani menentukan aku akan membuka toko offline dan sekarang menjadi sebesar ini. Karena aku tuh jujurnya dulu mikirnya aja bisa sampai 1 bulan gitu loh, kayak bikin gak ya, tapi ketika sekarang aku udah kayak realize bahwa oh ini adalah pilihan yang tepat, jadi kayak alhamdulillah banget gitu. Itu sih 2 itu. Oke, wah, sangat inspiring. Kalau gitu mau tahu juga dong, Teteh nih sebagai bisnis ini orang yang mengikuti tren atau menciptakan trennya? Kalau menurut aku ya, seorang pebisnis itu pasti mereka harus mengikuti tren, karena tanpa mengikuti tren ya kita akan terseret arus dan jadinya nggak akan dilirik gitu kan sama orang. Nah jadi mungkin kalau di sini aku lebih lebih ke yang mengikuti ya, kalau misalkan dari yang di First Collective ini, karena aku tuh lihat peluangnya dari si lokal brand itu. Jadi aku mengikuti tren lokal brand yang lagi happening lah ya. Terus kalau misalkan kalau di First Off mungkin ketika itu masih belum banyak pelakunya gitu, aku bisa dibilang menciptakan sih, karena yang aku ingat dan yang aku lakukan research kayak waktu itu tuh masih bisa dihitung jari deh orang-orang yang berjualan itu gitu. Oke, ini ada pertanyaan tips membangun bisnis nih, walaupun Tata tadi udah slightly ngasih tips-tipsnya ya secara tersirat. Boleh dong, Teh. Tipsnya sih sebenarnya lebih apa ya, pertama-tama pasti kita harus tentuin dulu kita tuh mau jualan apa, maksudnya biar jelas gitu kan arahnya. Kita tentuin dulu mungkin bisnis plan-nya kali ya, kita mau jualan apa, terus target marketnya siapa, goals-nya apa gitu. Terus habis itu setelah mungkin itu semua kita punya, dieksekusi, dan eksekusinya ini harus konsisten, karena kalau dan outputnya gitu kan. Setelah itu harus sabar juga, karena menurut aku untuk menjadi besar tuh nggak cuman butuh 1 minggu 1 bulan gitu loh. Karena aku aja kan sampai saat ini aku udah berapa tahun tuh, aku harus bekerja berapa tahun untuk sampai di titik ini gitu. Jadi emang benar-benar harus konsisten dan sabar. Terus
jangan malu juga buat minta tolong ke teman-teman, saudara atau kerabat untuk membantu promo atau bahkan bantu beli nih dagangan kita gitu. Karena biasanya tuh salah satu jadi makin banyak yang tahu kalau misalkan emang kita nggak melakukan promosi kayak dari billboard atau mungkin hard selling sebagainya gitu sih. Wah, oke. Thank you banget ya tipsnya. Dan ternyata tadi itu pertanyaan terakhir nih. Kita juga udah habis nih waktunya ngobrol-ngobrol bareng Teh Zahra. Semoga yang ngedengerin juga mendapat insight yang sama yang aku rasain. Amin. Oke, amin. Boleh dong saya terakhir mungkin ada statement atau kata-kata motivasi buat mahasiswa yang pengen terjun di dunia bisnis juga. Oke, yang pertama sih yang bisa aku kasih itu kayak jangan takut, karena ketika kita nggak mencoba kita nggak akan tahu hasilnya apa. Terus harus konsisten juga ketika melakukan sesuatu, maksudnya bukan dalam hal bisnis doang. Pokoknya semuanya harus dapat secara konsisten dan juga sabar sih, itu kuncinya. Ya, jangan takut, coba aja. Ya. Oke deh, sekali lagi terima kasih banyak ya Teh udah bersedia hadir temenin aku di MGT Talks episode kali ini dan membagikan pengalaman kepada audiens kita.